Buka kerang, buka kerang. Mari buka kerangnya. Ayo sini lihat. Para bos sekalian, ada 51 kerang, bebas pilih sesuka hati. Jika dapat mutiara biasa, akan kami beli kembali seharga $100. Jika dapat mutiara bundar besar berukuran 1 cm, kami beli $500. Jika Anda mendapatkan mutiara hitam, maka selamat, Anda akan menjadi kaya raya, akan kami beli seharga $30.000. Judi kerang, sebuah metode membeli cangkang kerang dan membukanya langsung di tempat untuk menipu orang. Buat tandanya lebih tersembunyi, jangan sampai ada yang melihat. Ayo buat lagi. Ini bisnis dengan modal kecil tapi untung melimpah. Kena. Ini tidak ada lagi. Bos, semua kerang ini, bukankah ini kerang kosong tanpa isi? Iya, apa kerang ini hanya berisi daging saja? Jangan asal bicara ya. Semua kerang di sini benar-benar asli dan bermutu. Tadi pagi saja. Masih ada orang yang mendapatkan sebutir mutiara hitam dari tempatku. Mutiara hitam? Serius? Buka yang ini untukku. Ini mutiara hitam. Mutiara hitam? Benar-benar mutiara hitam yang asli? Benar-benar berwarna hitam? Nona, keberuntungan Anda sungguh luar biasa. Bapak, ayo terus semangat. Aku tidak percaya. Buka 10 untukku. Didorong oleh hasrat, akhirnya akan menjadi budak keinginan sendiri. Coba satu lagi, percayalah padaku. Judi kayu hanya bertaruh pada bagian inti dari kayu mawar. Kayu mawar memiliki kadar minyak yang tinggi. Semakin keras bagian inti pohonnya dan warnanya semakin gelap, maka bahannya akan semakin mahal. Silakan dicoba yang ini, bos. Ini, batu giok ini milikku, aku jadi kaya mendadak. Judi batu giok, bahkan dewa pun sulit menebak isi di balik lapisan batu giok. Pelaku tipuan memancing dengan keuntungan besar untuk mengajak orang-orang melakukan judi batu giok dengan mengumpulkan biaya pemeriksaan yang tinggi untuk mendapatkan keuntungan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini mustahil. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Jangan pernah berkhayal keberuntungan jatuh begitu saja dari langit. Jika ingin uang, maka harus bekerja dengan jujur. Bertindak. Mereka datang, ayo cepat pergi. Jangan coba-coba mengacaukan skema mereka lagi. Dulu aku merasa telah menegakkan keadilan, ayahku pikir orang baik akan selalu mendapat balasan yang baik. Yah, tapi ternyata kenyataannya seluruh keluargaku menjadi tiada. Ayah. Di sini ada 5 batu giok Han, 4 asli dan 1 palsu. Menurut aturan lama, $10.000 untuk sekali coba. Siapapun yang menemukan palsu, sisa 4 batu yang asli akan saya berikan dengan senang hati. Bagus. Warna batu ini terlalu mencolok. Sayang sekali, yang satu ini asli. Batu keempat. Batu kedua. Saya dulu. Saya saja. Biar saya saja. Jangan dorong-dorong. Biar saya saja. Orang macam apa dia ini? Siapa ini sebenarnya? Orang apa itu? Topeng ini mungkinkah dia yang katanya bisa melihat tembus semua tipu daya di dunia? Sang nomor 1 mata dewa. Mata dewa? Mata dewa yang membongkar belasan penipuan dalam sebulan? Ini kan wilayahnya Bosni, dia masih berani membongkarnya? Hal yang nyata tampak palsu, dan yang palsu terasa nyata. Cepat hentikan dia. Apa yang dilakukan orang ini? Tidak ada palsu. Bosni, kamu sedang menjebak kami, ya? Benar juga. Benar sekali. Mata dewa, menghalangi rezeki orang lain itu adalah tindakan kejam. Apakah kamu sudah memikirkannya baik-baik? Tanpa membuat jebakan, maka jebakanmu tidak akan terpatahkan. Hahaha, dulu aku terlalu kecil, dan masih sempat merasa bangga karena telah memecahkan teka-teki yang langka, sangat puas dengan diri sendiri. Tetapi saat aku sampai di rumah, Ayah,
Ayah kenapa? Di mana adik? Xiao Tong, adikmu dibawa pergi. Jangan pedulikan ayah. Pergilah selamatkan dia, selamatkan adikmu. Ayah, bertahanlah. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Hal yang paling ayah sesali adalah mengajarkanmu semua keahlian ini. Apa gunanya menjadi yang nomor 1 di dunia? Ingat, kamu harus temukan adikmu kembali. Kenapa tidak lanjut membukanya? Tuan, Anda mungkin belum tahu pegawai saya ini sangat keras kepala. Menurut pendapatnya, 9 kerang milik Anda ini semuanya kosong. Kosong? Apa mungkin kalian sengaja tidak mau membelinya kembali? Kalau begitu coba Anda lihat baik-baik, apakah saya benar-benar menipu Anda? Lagi-lagi kosong. Kosong lagi. Kok kosong lagi sih? Iya, benar sekali. Sudah cukup semuanya. Hari ini anak muda saya sedang berulang tahun, jadi bisnis kita cukup sampai di sini hari ini. Datanglah lagi lain kali, terima kasih sudah mampir. Ayo pergi-pergi saja. Ayo jalan-jalan. Apa-apaan sih? Payah sekali. Kak Man, pesuruh Wang Daceng datang mencari masalah lagi. Kak Man, sudah kau pikirkan belum? Setengah dari jalanan ini adalah kekuasaan Kak Cheng. Asalkan kau mau mengikuti Kak Cheng, dijamin kau akan hidup mewah. Akan kukatakan sekali lagi, tidak mungkin. Kak Man, aku sarankan kepadamu, saat ini Kak Cheng berada di pihak yang sama dengan Bos Ni. Jangan tidak tahu berterima kasih. Bos Ni setidaknya adalah orang nomor 1 di Jiangcheng, sedangkan si sampah Wang Daceng itu, mana mungkin dia tertarik padanya. Kak Man, janganlah terlalu egois. Meskipun kau tak ingin selamat, berikanlah kesempatan bagi anak buahmu untuk bertahan hidup. Apa kau sedang mengancamku? Hancurkan tempat ini. Berhenti. Kalau ada urusan hadapi saja aku, jangan ganggu saudara-saudaraku. Bagaimana Kak Man? Sudah mulai berpikir jernih? Kalian bertiga, ambil uang ini dan pergi. Kak Man, Anda selalu baik kepada kami. Aku tidak akan pergi. Kak Man, Anda adalah penyelamat nyawa saya. Kalau tidak, saya pasti sudah tiada di musim dingin itu. Aku tidak mau pergi. Jangan sok kuat. Pergi. Mereka sudah menyerang sampai ke depan pintu kita. Jika aku pergi sekarang, pria macam apa aku ini? Kami tidak bisa meninggalkan Kak Man. Dasar orang bisu. Biasanya Kak Man sangat baik padamu. Dasar orang tak tahu balas budi. Ayahmu meninggal di tempatku dan kau juga akan tiada di sini. Menyewakan rumah ini kepada kalian benar-benar sial. Pergi dari sini. Aku belum menemukan adik kecil. Aku tidak boleh menyerah begitu saja. Ada masalah apa? Kasihan sekali. Ikutlah bersamaku. Paling tidak ada tempat untuk berteduh. Kau benar-benar mau membawanya? Cukup. Ayo pergi. Jangan khawatir, kakak tidak menyalahkanmu. Kak Man, kamu bahkan tidak memberikan jawaban apapun. Adik laki-laki, aku tidak bisa melepaskan si bisu ini begitu saja. Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Biar ku jelaskan padamu secara langsung. Jika kamu menjadi milik bos kami, bisnis toko kerang ini juga harus diberikan kepada bos kami. Baiklah. Tapi Kak Men sudah berkecimpung bertahun-tahun, standarku sangat tinggi. Kecuali dia benar-benar hebat. Jika tidak, jangan harap aku akan mengikutinya dengan sukarela. Inilah jawaban yang kutunggu-tunggu. Silakan masuk. Bisu, kamu belum pernah melihat ini, kan? Ini adalah judi kayu. Keuntungannya jauh lebih besar daripada mutiara kerang kita. Kayu berlapis timbal disamarkan sebagai kayu tua, teknik menempel kulit. Ini semua bukan kayu rosewood asli. Sampai sekarang polanya masih sama saja.
Kakman, karena kamu sudah datang hari ini, aku sudah menyiapkan permainan besar untukmu. Ayo. Lihat itu, semuanya adalah pohon asli. Ayo mainkan sesuatu yang baru. Tiap orang memilih 10 batang kayu. Siapa yang mendapat pola kayu paling bagus, dia pemenangnya. Wang Dacheng, sungguh sebuah persiapan yang luar biasa. Karena kamu jarang datang ke sini, bukankah aku harus memberikan sambutan yang meriah? Bagaimana? Wanita yang utama, kamu pilih saja duluan. Sepertinya kamu sangat bertekad untuk merebut bisnis kerangku. Bisnisnya aku mau, dan orangnya juga aku inginkan. Kak Man, bagaimana cara memilihnya? Sama seperti pengobatan tradisional Tiongkok. Melihat, mencium, dan menyentuh. Melihat teksturnya, mencium aromanya, meraba seratnya. Kalian perhatikan saja beberapa kali, nanti juga akan mengerti. Xiao Tong, bagaimana kamu tahu soal sarung tangan ini? Apa kamu pernah ke sini? Bagaimana? Wang Dacheng, aku sudah selesai memilih. Aku mau yang ini saja. Apa kamu sudah yakin? Jika aku menang, bisnismu, dan juga dirimu, semuanya akan menjadi milikku. Baiklah, kalau kamu kalah, aku mau tempat barumu di selatan kota itu. Mana bisa begitu? Taruhanmu ini tidaklah cukup. Begini saja, ketiga anak buahmu ini, buat mereka menjadi jaminannya. Wang Dacheng, kamu sangat licik. Jangan ganggu orang-orangku. Judinya bahkan belum dimulai. Bagaimana kamu tahu kalau kamu akan kalah? Kak Man, nyawa kami telah Anda selamatkan. Kami percaya pada Anda. Sepertinya sudah diputuskan. Jadi bagaimana? Mau dibuka bersamaan, atau satu demi satu? Satu demi satu. Buka. Buka. Ini tidak ada. Jangan berkecil hati. Masih ada 9 batang lagi. Masih ada 9 batang lagi. Wang Dacheng, kamu sengaja menjebak kami, kan? Apa yang kamu teriakkan? Kenapa berisik sekali? Menjebakmu? Biar ku beritahu ya. Kayu-kayu ini kalau kutanam di tanah, masih bisa tumbuh nilainya. Kalau berbuat curang, aku yang malah akan merugi. Buka lagi. Kakman, kita tidak usah membukanya lagi. Ayo kita pergi. Ayo kita pergi. Duduk. Aku bilang duduk. Aku menyuruhmu duduk. Gau, bau. Ini tidak semudah yang kalian pikirkan. Duduk. Bukankah kita sudah sepakat? Hanya tersisa 1 batang kayu lagi. Belum terlambat untuk pergi setelah membukanya. Wang Dacheng, walaupun aku Kak Man berbisnis mutiara, tapi soal pertaruhan kayu ini, aku bukan tidak paham sama sekali. Jadi, jangan harap kamu bisa menipuku. Apa maksudmu? Kamu pikir aku sengaja menjebakmu? Ucapannya itu harus ada bukti. Jika tidak ada bukti,
Lanjutkan membukanya untukku. Aku mau memeriksa apakah kayu yang kupilih tadi masih sama dengan yang sebelumnya. Kamu tidak mempercayaiku? Kenapa? Apa kamu merasa bersalah? Kemarilah. Kak Man, aku melihat potongan-potongan kayu ini. Mengapa semuanya terlihat sama persis? Diamlah. Ini pilihanku sendiri. Kalian lihatlah. Tandanya masih ada. Hampir dipastikan ada isinya, tapi ukurannya sangat kecil. Sudah bisa dibuka? Jangan lupakan kesepakatan taruhan kita. Buka. Masih tidak ada apa-apa. Kamu kalah. Mana mungkin? Padahal aku baru saja memastikan, kenapa bisa tidak ada. Kenyataannya sudah jelas di sini. Orang-orangmu dan bisnismu, semuanya kini menjadi milikku. Beraninya tanganmu bertindak kurang ajar? Biar ku beritahu ya, bosmu sudah kalah, kamu akan segera kuhabisi sekarang. Wang Daceng, dia sudah mengambil uangku. Dia bukan lagi bawahanku sekarang. Biarkan dia pergi. Bagaimana kalau aku tidak mau? Wang Daceng, lepaskan dia. Aku tidak mau melepaskannya. Kak Man. Kak Man. Wang Daceng, kamu tahu sendiri bagaimana temperamenku. Jika kamu tidak ingin kehilangan segalanya, lepaskan dia. Kamu, tunggu. Jangan, pergilah. Baik, jangan sampai barang di tanganmu itu melukaimu. Aku lepaskan. Pergi sana. Lempar dia keluar. Anio, pergilah sejauh mungkin. Di masa depan, kamu sudah punya kemampuan untuk melindungi dirimu sendiri. Si bisu, jangan tidak tahu terima kasih. Aku saja ingin selamat tapi tidak punya kesempatan. Cepat pergi. Kamu harus menemukan adik perempuan. Jangan lagi merusak jebakan ini. Jika jebakan tidak dihancurkan, dia akan tetap ada. Selalu akan ada orang yang terjerumus dan tidak akan pernah hidup dengan tenang. Bodoh, untuk apa kamu kembali? Apa kamu bosan hidup? Pergi, cepat pergi. Cepat pergi dari sini. Pergi, enyah kamu. Anio, maksudmu adalah? Apa kamu kesini untuk mencari masalah? Siapa di sana? Ikat dia untukku. Mata Anio sangat tajam. Dia bisa menentukan posisi mutiara hanya dengan mata telanjang. Mungkinkah kayu pir ini juga bisa terlihat olehnya? Dia juga mengenal tata letak di sini. Tadi dia maju dengan ceroboh. Apakah ada alasan tertentu di baliknya? Anio selalu bisa diandalkan. Aku akan mempercayainya sekali ini saja. Wang Daceng, kenapa kamu terburu-buru? Kayu mawar kuningmu ini belum dibuka. Aku belum kalah loh. Apa maksudmu? Aku sudah menjalani bisnis ini selama puluhan tahun. Apa menurutmu aku bahkan tidak bisa membuka satu serat kayu pun? Tentu saja aku percaya padamu. Aku hanya ingin anak buahku belajar satu atau dua hal darimu. Aku sangat suka kepribadianmu ini. Kemari. Belum terlambat jika kamu ingin menyesal sekarang. Nyawa anak buahmu ini masih bisa terselamatkan. Aku tidak menyesal. Buka saja. Lihat itu. Dia hanya peduli padanya. Dia sama sekali tidak peduli pada kalian berdua. Kalian berdua, apa benar-benar ingin tiada demi dia? Baik.
Aku akan beri kalian berdua kesempatan. Sekarang bawa kayu mawar kuningku ke bawah, dan wakili bos kalian untuk mengaku kalah. Kak Man, kami memang ingin tetap hidup, tapi kami sama sekali tidak ingin tetap hidup, hanya untuk menjadi orang yang mengkhianati kepercayaan. Kak Man, nyawaku ini diselamatkan olehmu, maka nyawaku adalah milikmu. Kita bertiga akan tiada bersama. Jalanan menuju akhirat pun tidak akan terasa sepi. Mereka tahu aku tidak akan hidup sendirian. Saudara baikku, Kak Man tidak sia-sia menyayangi kalian. Apa-apaan ini? Sedang bersandiwara, ya? Drama picisan? Wah, sungguh mengharukan sekali. Kalian semua ingin dibuat perhitungan, kan? Ayo. Buka untukku. Tidak masalah. Masih ada beberapa lagi. Bos, ada yang tidak beres. Kenapa belum bisa dibuka juga? Tenang saja. Bukankah masih ada satu lagi? Ini tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Jadi ini yang namanya G itu. Aku tadi sempat berpikir kalau ini hanyalah sebutir biji wijen yang terjatuh. Wang Daceng, kamu juga tidak mendapatkan G. Jadi kami pun tidak dianggap kalah. Pasti kamu bocah sialan. Kamu telah mengacaukan game milikku. Wang Daceng, aku, Xiumen, mendapat dukungan dari Jiang Cheng keluarga Zhou. Jika hari ini sesuatu terjadi padaku di tempatmu, maka besok pagi orang-orang di dunia hitam akan bilang kamu telah melanggar aturan. Menurutmu saat itu tiba, apakah mereka masih mau mempekerjakanmu? Dan untuk bos Ni, apa dia masih berani bekerja sama denganmu? Biar ku beritahu ya, keluarga Zhou tidak akan menyinggung bos Ni hanya demi dirimu. Tapi bos Ni akan membantuku untuk menekan dan menutupi masalah ini. Cepat buat perhitungan. Tunggu dulu. Ada beberapa hal yang tidak akan bisa ditekan oleh Nikun. Kamu tidak bisu. Nikun memulai karirnya dengan spekulasi kayu. Setelah mendapatkan kedudukan, dia bahkan memonopoli seluruh industri ini. Coba tebak seberapa banyak orang yang merasa iri padanya? Apa maksud perkataanmu? Pemalsuan kayu Huang Huali hanyalah masalah beberapa teknik saja. Pertama, menempelkan lapisan kayu luar. Kedua, mewarnainya agar terlihat kuno. Ketiga, menyambung dan mencampur berbagai kayu. Sedangkan untuk seleksi teras pohon hidup yang paling menguntungkan, itu jauh lebih sederhana. Hanya perlu mengupas kulit pohonnya, melihat apakah ada teras di dalamnya, lalu merekatkannya kembali dengan lem khusus, kemudian diberi tanda saja. Untuk menjebak orang, kalian benar-benar sudah berupaya sangat keras ya. Bagaimana bisa Anio mengetahui hal yang sangat rahasia ini? Sebelumnya aku meremehkanmu. Tapi apa yang bisa kamu lakukan padaku? Aku tahu, teknik semacam ini bukanlah rahasia dalam industri ini, tapi yang terpenting adalah lem perekat pohonnya. Sekali resepnya salah, kulit pohon bukan hanya akan retak, bahkan pohon itu akan tiada. Saat hal itu terjadi, pembuat jebakan akan mengalami kerugian yang sangat besar. Tidak mungkin kamu mengetahui resep lem milik bos Ni, kan? Getah pohon mahoni, baiji, sudi, serta satu bahan paling penting lainnya. Apakah kamu ingin aku lanjut mengatakannya? Katakan. Ganggang emas? Ternyata itu adalah ganggang emas. Pantas saja sebelumnya campurannya tidak pernah pas. Kamu tutup mulut.
Memangnya kenapa kalau kamu tahu resepnya? Aku beritahu kamu ya, ini adalah wilayahku. Katakan, jika aku mengirimkan resep ini kepada Tuan Zhou, pada saat itu, apakah kamu yang lebih dulu menghabisiku? Atau Nikun yang lebih dulu membuat perhitungan denganmu? Yaba, kerja bagus. Wang Daceng, aku rasa Tuan Zhou akan dengan senang hati menerima bisnis darimu ini. Baiklah, aku bisa membiarkan kalian pergi. Tapi semua yang terjadi di sini hari ini, kalian harus tutup mulut rapat-rapat. Jika tidak, jangan salahkan aku jika kita harus hancur bersama. Baiklah, tenang saja. Tapi kamu juga harus ingat, jika ingin menjaga bisnis ini, jangan pernah berniat buruk lagi. Aku beritahu kamu, perhitungan di antara kita. Cepat atau lambat aku akan buat pembalasan. Pergi. Mereka, sudah pergi? Tunggu dulu, hei anak muda. Ternyata kamu mengerti hal ini? Juga mengerti soal soal lem itu? Seharusnya kamu bilang dari tadi kalau tahu, kami sudah bersiap untuk mempertaruhkan nyawa tahu. Benar sekali, Yaba. Kamu ini tidak setia kawan sekali. Sudahlah. Hari ini semua berkat dirimu. Bagus. Untuk merayakan keberhasilan kita lolos dari maut, Kak Men akan mentraktir kalian makan untuk menenangkan diri. Semuanya, tos. Tos. Aniyu, sungguh tidak disangka di sisi aku, Kak Man, ternyata ada ahli pemecah masalah sepertimu. Kak Man, Anda sudah terlalu banyak minum? Hari pun sudah larut, mari saya antar Anda pulang. Tidak. Hari ini kamu harus menjelaskan semuanya padaku tentang rahasia kayu pir kuning itu, lalu formula lem khusus itu, dan juga tentang Tuan Zhou. Nomor kontak Tuan Zhou bukanlah sesuatu yang diberikan kepada sembarang orang. Aku hanya punya penglihatan yang lebih tajam dari orang lain. Mengenai lem itu, dulu ayahku adalah seorang tukang kayu. Aku hanya asal menebak beberapa formula, tidak menyangka ternyata benar. Mengenai Tuan Zhou, aku kebetulan pernah membantunya sekali dulu. Benarkah? Perkataanmu itu, apa menurutmu aku akan percaya? Aku hanya tidak ingin kamu terlibat dalam urusan ini. Aku mengerti. Ago dan Abau, makannya sudah selesai. Mari kita pergi. Tunggu sebentar. Kak Man, peringatan kematian ayahku sudah dekat. Aku ingin pulang untuk berziarah. Baiklah kalau begitu, kamu pulang dulu untuk mengurus urusan keluarga. Aku dan yang lainnya akan menunggumu di toko. Ayah, Ibu, aku sudah pulang. Akhirnya aku berhasil membeli kembali rumah keluarga kita ini. Kalian tenang saja. Meskipun aku harus menggeledah seluruh Jiangcheng sampai ke akar-akarnya, aku pasti akan menemukan adikku. Siapa itu? Kak Tong, kamu masih hidup? Chao Chi, bukankah kamu pergi bersama orang tuamu ke Huacheng? Huacheng, kehidupan di Huacheng tidak tenang. Jadi aku melarikan diri kembali sendirian. Kak Tong, aku minta maaf padamu. Waktu itu aku sangat ketakutan
Pikiranku hanya ingin melarikan diri. Aku tidak berani memanggil bantuan. Saat aku sudah tenang dan kembali ke sana, semuanya sudah terlambat. Andai saja saat itu aku lebih berani sedikit. Paman Niu dia pasti sudah. Jadi kamu datang ke sini dan mengatakan semua ini hanya supaya hati nuranimu merasa lebih tenang, begitu? Apa ini untuk menenangkan hati nuranimu? Ya? Tidak, bukan begitu. Selama bertahun-tahun ini, aku selalu berjualan di pinggir jalan. Aku mencari uang di lingkungan sekitar, dan aku mencari informasi tentang mereka di mana-mana. Kakek, Anda kalah untuk babak ini. Aku tidak akan memungut biaya dari Anda. Ayo, coba Anda bantu aku lihat. Apakah Anda kenal orang ini? Bukankah ini? Bukankah ini? Itu dia. Akhirnya, aku berhasil mencari tahu siapa orangnya. Siapa? Paman Ming, mantan bos bawah tanah Jiang Cheng. Nikun adalah putra angkatnya. Apa? Selama masa jabatannya dia jarang muncul. Sosoknya sangat misterius dan sulit dilacak. Tapi saat dia mengundurkan diri dan menyerahkan jabatan pada Nikun, mereka berdua berselisih. Karena sangat marah, dia mengasingkan Nikun selama beberapa tahun. Saat keluargamu sedang ada masalah, dia tiba-tiba mengundurkan diri ke balik layar. Sejak saat itu, tidak pernah ada kabar lagi tentangnya. Di mana dia sekarang? Aku tidak tahu. Tapi jika ingin mengetahui kabarnya, sepertinya kita harus mencari satu orang lagi. Pengelola utama dari Pavilion Jubao, Su Qing. Apa hubungan Su Qing dengannya? Di permukaan Su Qing, tampak membuka sebuah toko. Tapi sebenarnya, dia adalah perantara rahasia milik Paman Ming. Toko barang antik yang dikelola Su Qing bernama Pavilion Jubao, khusus untuk menangani bisnis sulit bagi Paman Ming. Su Qing sendiri adalah orang yang sangat sulit dihadapi. Dia tidak akan bertindak jika tidak ada keuntungan pasti, kecuali menyiapkan sebuah hadiah besar. Jika tidak, untuk bertemu dengannya saja sudah sangat sulit. Pergi sana. Terima kasih. Terima kasih. Boleh juga ini. Ini bagus. Lihat, lihat. Ini dari zaman Kaisar Qianlong, ya? Berapa nilainya? Lebih bagus daripada yang kita beli terakhir kali. Lihat, glazur ini, porselen ini. Aku rasa yang ini juga bagus. Memang tidak diragukan lagi keluarga mereka. Semuanya bagus. Kenapa ada bau tembaga? Karena ini barang palsu, direndam dalam air kencing kuda. Dengar-dengar ada desas-desus. Di sini itu, ada satu tempat paling misterius, namanya Luocha Haishi. Manajer utama Su Qing itu biasanya selalu berada di sana. $650.000. Harta karun ini harus jadi milikku. Kalau mau masuk ke Luocha Haishi itu, kamu harus jadi anggota Pavilion Jubao dulu. Biaya masuknya $500.000 loh. Benar-benar, dari mana kita bisa cari uang $500.000? Selama tahun-tahun ini, berapa banyak uang yang kamu dapatkan dari menipu? Semuanya cuma $5.000 ada di sini. Sangat jauh dari cukup. Uang ini tidak cukup, kita harus cari cara lain. Bos, berapa harga lukisan ini? Lukisan ini? $5.000. Tapi ya, melihat penampilan miskinmu ini. $5.000, tolong bungkuskan. Yang benar saja, ada yang melirik. Barang yang jelas-jelas palsu begini. Benar sekali. Dari mana asal orang bodoh yang mudah ditipu ini? Aku sarankan kepadamu ya. Lebih baik kamu periksa baik-baik dulu. Kamu? Benar cuma mau beli yang ini saja? Aku yakin. Tolong bungkuskan. Ini semua barang sampah. Kita cuma punya $5.000. Seharusnya kita menggunakannya untuk hal yang paling penting. Uang dari dunia persilatan harus dikembalikan ke dunia persilatan. Menyelesaikan masalah sebab akibat itu bagus untukmu. Bos, aku ingin lukisan ini. Lukisan ini harganya $300.000. Tapi, melihat penampilan kalian yang lusuh begini, apa kalian sanggup membayar uang sebanyak itu? Kak, apa kamu sudah gila?
Membayar 300.000 dolar untuk lukisan palsu seperti ini? Kalau tidak mampu beli, pergi sana. Membayar 300.000 dolar untuk lukisan yang sangat palsu ini, kami juga tidak mau beli. Tadi aku dengar sendiri, kalau harta kalian berdua digabungkan, tidak akan lebih dari 5.000 dolar. Sudah kubilang, aku ingin lukisan ini. Bungkuskan untukku. Uangnya sudah dibayar. Sudah dibayar? Di mana? Apa kamu membayarnya lewat mimpi? Apa yang kamu bicarakan? 1.300.000 dolar akan digunakan untuk menutup harganya, dan kamu harus membayar sisa padaku sebesar 1 juta dolar. Mau cari gara-gara ya? Lihat-lihat dulu ini tempat apa. Beraninya orang miskin sepertimu bertingkah di sini. Kemari kalian semua. Ini siapa? Apa dia sengaja membuat masalah? Orang selusuh ini berani datang ke Pavilion Jubao? Aku belum pernah melihat yang seperti ini seumur hidupku. Benar sekali. Menyuruh Pavilion Jubao memberinya uang, dia sudah gila. Jadi begitu? Kamu tidak berencana memberikan 1 juta dolar itu? Sungguh tidak masuk akal. Kak. Jumlah mereka lebih banyak. Mari kita jangan cari masalah saat ini. Ayo kita pergi. 300.000 dolar itu kubayar untuk lukisan palsu di luar ini, sedangkan karya aslinya yang ada di dalam adalah hadiah dari kalian? Karya asli? Jadi, lukisan di luar ini ditukar dengan karya asli di dalamnya? Sesuai harga pasar kalian masih harus memberikan 1 juta dolar padaku? Sial, apa kamu sedang bermimpi? Kertas setipis ini, bagaimana mungkin ada lapisannya? Kamu? Kak Tong. Ini tidak mungkin. Semua yang dikatakannya benar. Berikan padaku. Ini sungguhan. Ya Tuhan. Cepat lihat. Sutra 2 sisi dari dinasti Song, satu lukisan menyembunyikan 2 gambar. 1 juta dolar, berikan sekarang. 1 juta dolar, berikan padaku. Kenapa tidak mengakui karya asli ini lagi? Ini milik era Shaosong Wang Meng, lukisan Wan Lishanhe. Wang Meng, minta kalian 1.300.000 dolar tidak berlebihan kan? Itu memang karya asli. Lihat baik-baik, lapisan luar yang palsu akan hancur jika terkena air, tapi lapisan dalam yang asli sama sekali tidak basah. Teknik seperti ini tidak mungkin dipalsukan. Manajer kalian salah menilainya? Kemampuannya kurang hebat ternyata. Ternyata dia benar. Ternyata ini asli. Benar-benar brokat 2 sisi. Karya lukisan Wenqin milik Kaisar Xiao Aizong dari pameran khusus Kyoto juga menggunakan metode yang sama. Benar. Pemuda ini benar-benar sedang sangat beruntung. Tuan ketiga, ada seseorang yang mengacau. Benar juga. Tadi benar-benar tidak terlihat. Ini tuan ketiga. Siapa kamu sebenarnya? Keberuntunganmu bagus sekali ya. Aku bukan siapa-siapa, juga bukan dari kalangan tertentu. Panggil saja aku Wuming. Bukan siapa-siapa? Berani-beraninya berbuat lancang di tempatku. Aku tidak berani. Hanya kebetulan aku melihat jebakan Zhou Kongju kalian. Apa katamu? Kalian menyembunyikan barang asli di dalam barang palsu, lalu menjualnya kepada pembeli. Jika pembeli mengetahuinya, tentu mereka tidak akan membuat masalah untuk kalian. Tapi jika tidak ketahuan, kalian akan berusaha sekuat tenaga untuk mencuri kembali barang aslinya, dan membiarkan pembeli menyimpan barang palsunya. Satu barang antik untung 2 kali. Apa yang aku katakan benarkan? Apa? Pavilion Jubao ternyata melakukan bisnis macam ini? Benarkah? Beberapa waktu lalu aku membeli kaligrafi Tang Zongxiong, dan belum sempat aku periksa. Mungkinkah juga seperti itu? Rekan seprofesi? Datang untuk mengacau? Tidak berani. Hanya ingin bertemu dengan manajer utama kita, Suking. Hanya bermodal dirimu saja? Sepertinya Pavilion Jubao ini tidak hanya melakukan jebakan barang palsu, tapi ada bisnis yang lebih kotor lagi. Perlukah aku sebutkan satu persatu? Beraninya kamu. Tahan pemuda ini. Silakan lewat sini. Jadi ini yang namanya Luo Chahaishi. Terlihat memang berbeda. Luo Chahaishi dibagi menjadi 12 arah berdasarkan kompas, dan kursinya dibagi berdasarkan 12 shio. Tunggu sebentar. Shio babi. Tidak, apa maksud kalian sebenarnya? Kalian berdua datang terlambat. Wajar saja kalau hanya mendapat posisi belakang. Mohon maklum ya. Kamu yakin? Orang-orang di sini bukan orang sembarangan. Jangan sampai kamu jadi incaran seseorang. Karena ingin bertemu Paman Ming, mana mungkin aku bersembunyi terus? Cuma datang untuk bersenang-senang saja kok, tidak masalah. Terserah kamulah. Selamat datang di Luo Chahaishi. Mohon kepada 12 tamu terhormat untuk menunjukkan pusaka.
tikus, kerbau, macan, kelinci, naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam, anjing. Posisi babi, kosong. Kamu orang baru ya? Peraturannya adalah tak ada kursi tanpa pusaka. Kamu sudah menduduki kursi ini, tapi tidak menunjukkan itikat yang seharusnya. Kamu ingin semua orang berpikir apa? Ternyata kamu sengaja menunggu untuk ini. Ini yang kamu sebut itikat baik? Barang ini meski barang palsu, tapi ini pemberian pavilion jubau dari Tuan Muda ketiga Shen untukku. Bukankah itu sudah cukup sebagai itikat baik? Beraninya dia mempermalukanku. Cukup? Silakan. Posisi babi, kembali. Kompas dimulai. Yang terpilih maju untuk mempersembahkan pusaka. Lelang babak pertama. Dimulai. Pemenang lelang, maju ke panggung untuk mempersembahkan hartamu. Ini adalah bejana Fang Zun, bermotif Taotie dari dinasti Shang. Harga penawaran dimulai dari $100.000. Sekali bertaruh tak bisa ditarik kembali, pembayaran tuntas barang dilepaskan. Lelang dimulai. $150.000, $250.000. $300.000. Kak, apakah barang di panggung itu asli atau palsu? Karat perunggunya sengaja dibuat tua menggunakan tanah merah Xishan. Tapi jika dilihat dari gaya tulisannya, itu tidak memiliki kekuatan khas dari dinasti Shang. Tentu saja itu barang palsu. Aku mengerti, Kak. Tapi jangan bicara terlalu keras. Tidakkah kamu merasa mereka semua sedang memperhatikan kita? Maafkan saya, maaf sekali. Kami hanya sedang mengobrol santai. Silakan lanjutkan saja. $300.000, 1 kali. $300.000, 2 kali. $300.000, 3 kali. Terjual. Kepada pembeli di kursi harimau, silakan naik ke panggung untuk memeriksa barangnya. Baunya seperti amis air kencing kuda. Ternyata ini palsu. Peraturan di pasar Luos Haishi adalah sekali bertaruh tak bisa ditarik kembali, pembayaran tuntas barang dilepaskan. Anda sudah menyetujuinya, tapi sekarang ingin membuat keributan? Seret dia keluar. Saya tadi hanya sedang emosional. Atas dasar apa? Orang yang seharusnya diseret keluar adalah si penjual barang palsu ini. Sepertinya daftar hitam pasar Luosa Haishi akan bertambah 1 orang lagi. Saya salah. Saya mengaku salah. Tuan ketiga, saya mohon belas kasihanmu. Mereka benar-benar tidak kenal ampun. Bereskan orang itu. Jangan biarkan reputasi Luo Shahaishi milikku rusak. Jangan merusak reputasi Luo Shahaishi milikku. Baik. Lelang putaran kedua dimulai. Ini dari era Cengle. Botol motif buah dan bunga biru putih. Harga awal $300.000. Keramik biru putih dari era Cengle ini terkenal menggunakan bahan smalt, memiliki kandungan besi yang tinggi, seringkali muncul bintik-bintik karat. Bukan produk tiruan dari era selanjutnya. Tidak salah lagi, ini barang asli, $400.000. $450.000. $500.000. $550.000. $600.000. $650.000. Harta karun ini harus jadi milikku. $700.000. Xiaoqi, barang ini memang asli dari era Cengle, tapi bagian dalamnya pernah diperbaiki dengan pasak. Tidak punya nilai koleksi yang tinggi. Harganya paling mahal hanya $700.000. Kak, sudah kubilang pelankan suaramu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apa kamu mau cari masalah? Kami hanya berbicara santai. Kenapa dibilang cari masalah? Silakan dilanjutkan semuanya, lanjut. $700.000, 1 kali. $700.000, 2 kali. $700.000, 3 kali. Terjual. Pembeli dari kursi ular silakan naik ke panggung untuk memeriksa barang. Ternyata benar bagian dalamnya pernah diperbaiki. Kak, nama Luo Shahaishi terdengar begitu hebat. Tapi kenapa ujung-ujungnya semuanya barang murahan? Jangan terburu-buru, barang bagus ada di bagian akhir.
Mereka akan menyisakan 1 atau 2 antik yang berkualitas untuk memancing nafsu para penjudi. Jadi begitu rupanya, sangat menjijikkan. Lelang putaran ketiga dimulai. Apa yang terjadi? Tidak mungkin kelinci itu yang mempersembahkan barang 2 kali? Tidak, ini agak aneh. Sangat ramai, rupanya. Kalau begitu aku akan ikut meramaikan. Naga giok putih Ding Yao dari masa Xiaosong. Harga awal, $500.000. Dilihat dari bentuknya, mungkinkah ini koleksi kuno dari Istana Kekaisaran? Omong kosong. Hanya ada 20 unit naga giok putih Ding Yao di dunia. Setiap unitnya adalah harta tak ternilai. Mana mungkin dibawa ke sini untuk dijual? Tuan muda ketiga Shen sendiri yang memegang hartanya. Mungkin saja ini sengaja dilakukan untuk menjebak pendatang baru. Akan ada tontonan menarik buat kita. Nyalakan lentera langit. Nyalakan lenteranya. Anak muda, apa kamu tahu apa artinya menyalakan lentera ini? Tentu saja aku tahu. Si penyala lentera, harganya harus selalu lebih tinggi daripada penawar putaran terakhir. Kak, kamu sudah gila. Dari mana kita punya uang sebanyak itu? Setelah lentera ini dinyalakan, sudah tidak ada jalan untuk kembali. Ini adalah wilayahmu. Memangnya kamu takut aku akan melarikan diri? Kalau begitu, ayo mulai. Harga lelang mulai dari $500.000. Kenaikan minimal setiap tawaran adalah $100.000. Pelelangan dimulai. Tuan Tikus, Tuan Kelinci, barusan anak muda ini merusak rencana kalian. Masa kalian biarkan saja? Perlu kamu beritahu? $700.000. $900.000. $1 juta. $1.100.000. Kak, $1.100.000. Lukisan di tangan kita hanya bernilai $1.300.000. Hampir melampaui batas. Apa yang kamu cemaskan? Bukankah harganya belum sampai segitu? Ya ampun, Kak Tongku. Karena kamu menyalakan lentera. Jika nanti kamu tidak bisa mengeluarkan uang, aku akan membuat perhitungan denganmu. $1.500.000. Nak, bagaimana? Apa kamu masih kuat bertahan? Apa aku bisa bertahan atau tidak itu tidak penting. Jika danaku habis, maka giliran berikutnya adalah dirimu. Apa kamu sanggup bertahan? $2 juta. Maaf sekali, aku masih sanggup. Bagus. $2 juta 1 kali, $2 juta 2 kali, $2 juta 3 kali. Terjual. Karena pembeli dari posisi high menyalakan lentera, maka barang lelang ini dengan harga $2.100.000 didapatkan oleh pembeli dari posisi high. Sesuai prosedur. Sekarang giliranmu untuk verifikasi dana. Silakan. Cukup. Ini cuma $1 juta. Bagaimana dengan sisanya? Apa yang kucari tidaklah jauh. Semuanya sudah ada tepat di depan mata. Sekarang giliranmu yang memberikannya padaku. Nak, kamu mencoba mempermainkanku? Sepertinya perkataanku kurang jelas ya. Tuan muda ketiga Shen, mereka semua orang bukan? Akting kalian kurang meyakinkan. Aku mengira Lo Chahaishi ini adalah tempat perdagangan yang adil, tapi sepertinya itu tak lebih dari sebuah jebakan yang tersembunyi dengan sangat rapi. Anak muda, apakah kamu ingin mencari masalah? Aku kesini hanya untuk menemui manajer utama, tetapi kalian bersikeras menjadikanku mangsa empuk, maka aku terpaksa harus membongkar kedok kalian. Di tempat yang remang-remang ini, masih banyak tempat yang bisa kalian otak-atik, apa aku harus membongkarnya satu persatu? Kamu mencoba menipuku? Begitu kan manajer utama? Shen Yu, biarkan dia memeriksa barangnya. Manajer utama. Silakan periksa barangnya. Di dalam giok putih bermotif naga Ding Yao Xiaosong ini, terdapat serat tipis. Tapi serat ini terlalu tipis. Tahun ke-14 Xinmin, dibuat oleh Tianjin. Ini benar-benar barang palsu.
Menurutku orang ini sepertinya tidak waras. Sudah jelas ini jebakan, tapi dia masih saja masuk ke dalamnya. Jika dia bersikeras untuk tiada, tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Siapa yang bilang barang ini palsu? Itulah menurutku. Apa kamu tidak tahu cara membaca? Sudah tertulis jelas di sini. Tahun 14 Sinmin, masih berani-beraninya menyebut ini barang asli. Tuan muda ketiga Shen, Luo Chahaishi, mengundang pemuda tak berpengalaman untuk mengacaukan suasana. Apa kalian tidak merasa malu? Sepertinya kalian tidak mempercayaiku ya. Salah lihat ya, tetap salah lihat. Apa kamu juga ingin diseret keluar? Kak Tong. Pavilion Jubao ini selalu membungkus yang palsu sebagai asli, tapi sekarang saat ada barang asli di depan mata, malah tidak mengenalinya? Maksudmu di dalam naga ini? Tersembunyi sebuah harta karun asli? Tentu saja. Wahai pemuda, apa kamu mau mencoba keberuntungan kedua kalinya? Harta karun ini, permukaannya halus dan bersih. Kualitasnya pun serupa dengan jenis yang lain. Terlebih lagi, ini diidentifikasi langsung oleh manajer besar kami. Ini adalah barang palsu. Kamu bilang ada harta karun di dalamnya, di mana ia disembunyikan, dan bagaimana bisa disembunyikan? Aku sudah lama mendengar nama besar manajer besar, tapi setelah melihatnya sendiri hari ini, ternyata biasa saja. Beraninya kamu merendahkan manajer besar. Kalau sudah salah ya tetap salah. Kamu? Apa kamu begitu yakin? Benar sekali. Baiklah. Kamu juga tahu, Luo Chahaishi adalah pasar terbesar Xianan. Ini bukan tempat untuk orang mencari ketenaran dan keuntungan pribadi. Jika kamu tetap bersikeras, maka kita buat sebuah taruhan. Jika kamu salah melihat, serahkan tanganmu padaku. Kak, jangan. Jika tidak ada, Jika tidak ada, saya hanya ingin menanyakan satu hal kepada manajer. Bagaimana? baik. Aku ingin melihat bagaimana caramu akan tiada. Silakan beritahu saya. Hartanya ada di dalam sini? Ini adalah barang dari Kekaisaran Manchu? Benar atau tidak? Luo Chahaishi hari ini tutup. Semuanya, silakan pulang. Sepertinya hari ini kalian ingin aku menyerah tanpa perlawanan? Tentu saja. Jangan banyak melawan. Dan mari kita menghemat tenaga. Bukankah itu akan lebih baik? Mana mungkin? Menyerah tanpa berjuang sama sekali? Jika ini sampai ke telinga Tuan Zhou, dia akan menertawakanku. Apa kamu orang suruhannya? Di dunia ini, apa ada orang lain yang berani mengaku aku sebagai Tuan Zhou? Tuan Zhou, tokoh besar dunia bawah di Jiangcheng. Meskipun sudah lama tidak muncul, bahkan Paman Ming pun harus menghormatinya. Bajingan kecil ini adalah orang suruhannya. Apa dia sedang mencoba menipuku? Jika tidak percaya, kamu bisa menghubunginya. Aku lupa. Kamu tidak cukup berharga untuk punya nomornya. Beraninya kamu merendahkan manajer utama? Anjing yang dibuang berani menggonggong di sini? Karena pemiliknya kurang memberikan pendidikan, kamu layak dihukum? Kamu? Manajer utama? Aku ingin bertanya, saat peletakan batu pertama kota bawah tanah dulu, siapa orang yang dihina Tuan Zhou dengan kata-kata ini? Apa kamu masih ingat? Itu memang kata-kata yang pernah diucapkan Tuan Zhou. Tuan Zhou selalu sangat setia kawan. Jika dia mencari tahu, dan tahu bocah ini celaka di tanganku, aku rasa Paman Ming pun tidak bisa melindungiku. Sepertinya aku salah lihat. Aku akui. Jadi apa yang ingin kamu tanyakan? Di mana Paman Ming berada? Nak, karena kamu orangnya Tuan Zhou, aku ingin memberimu sedikit saran. Tidak semua orang bisa menemui Paman Ming. Jika membuatnya marah, meskipun Tuan Zhou melindungimu, kehilangan kaki atau tangan itu konsekuensi paling ringannya. Jangan banyak bicara. Sebenarnya di mana Paman Ming berada? Baiklah. Jika kamu bersikeras ingin dihukum, dia ada di pinggiran Jiangcheng, di desa Jiuju. Apa? Seluruh desa-desa Jiuju dibangun berdasarkan teori 8 elemen, sangat misterius dan rumit, dan punya aturan yang sangat ketat. Ada 9 meja taruhan di desa itu. Sekarang 8 meja sudah berhasil ditaklukkan. Tapi mereka yang berhasil melakukannya, masing-masing berakhir dalam kondisi yang menyedihkan. Sekarang tinggal 1 meja terakhir. Tidak ada yang berani melawannya, dan tidak ada yang sanggup menaklukkannya. Paman Ming ada di desa Jiuju. Apa kamu punya nyali untuk pergi ke sana?
Mau bunga? Kak, kamu benar-benar ingin pergi ke desa Juju? Halo, apa kamu mau beli bunga? Pilih saja sesukamu. Ambil ini dan tukarkan dengan uang. Anggap saja sebagai bayaran untuk bunganya. Kak, bukankah orang yang tadi juga jualan bunga? Kenapa kamu tidak membeli darinya? Dia hanya terlihat cantik dari luar saja, tapi hatinya sangat licik. Apa? Dia sedang memasang perangkap. Dengan riasan tebal itu, serta gaya yang sangat menggoda, semuanya dilakukan hanya untuk menarik perhatian pria hidung belang. Namun bunga-bunga di tangannya itu, semuanya sudah direndam cairan kimia dalam waktu lama. Begitu keluar dari kotak besi, tidak sampai setengah hari bunga itu akan mulai berbau busuk. Terlebih lagi dia memegang bunga di satu tangan dan senjata di tangan lainnya. Jika dia bertemu orang yang tidak mau membeli, dia akan menyobek baju orang itu untuk melampiaskan kekesalannya. Saat itu tidak akan terlihat, tapi saat kamu sampai di rumah dan menyadarinya, semua sudah terlambat. Kak, seharusnya aku belajar darimu sejak dulu. Jika tidak, mungkin saat ini, aku juga sudah memiliki kemampuan sehebat ini. Aku malah berharap tidak punya kemampuan seperti ini, karena kalau tidak, ayah tidak akan tiada dan adik kecilku juga tidak akan menghilang. Sudahlah, aku ingin menemui Kak Man. Dia sangat menjagaku. Jadi sebelum aku pergi, setidaknya aku harus berpamitan padanya. Baiklah. Coba lihat ini. Tidak usah, tidak usah. Lupakan saja, sudah. Pelan-pelan. Sebelah sini juga. Kak Man? New, kenapa kamu kemari? Cepat pergi dari sini, cepat. Jadi kamu yang bernama Newton? Bukan dia. Benar, itu bukan dia. Ya, dia bukan orangnya. Akulah Newton. Ada urusan apa mencari saya? Akulah Newton. Ada keperluan apa mencariku? Aniu, saudara sekalian, Aniu sangat mengagumi Tuan Zhou. Dia tidak mungkin menggunakan nama besar beliau hanya untuk mencari masalah di mana-mana. Mengenai masalah judi kayu hari itu, entah bagaimana bisa sampai ke telinga Tuan Zhou. Ini pasti perbuatan Wang Daceng, si sampah itu pasti dalang di balik semua ini. Tapi tenang saja, selama ada aku tidak akan membiarkanmu terluka. Terima kasih Kak Man. Tapi, apa pesan Tuan Zhou untukku? Newton, kamu. Xiao Tong, kamu. Tuan Zhou bilang, melihat cincin ini sama saja dengan melihat beliau langsung. Beliau juga berpesan, khusus. Jika ada yang dibutuhkan, silakan hubungi kapan saja. Pergi ke desa Juju nasibnya tidak menentu. Memiliki perlindungan tambahan adalah hal yang baik. Aku akan menerima benda ini. Sampaikan terima kasihku pada Tuan Zhou dan beri salam padanya. Go dan Abao, tolong antar mereka. Aniu, kamu dan Tuan Zhou punya hubungan apa? Apa? Bukan apa-apa. Setelah berhari-hari, apakah kamu terluka? Kakakku sangat hebat. Urusan Luo Cahaisi itu benar-benar hal kecil baginya. Luo Cahaisi? Kamu sudah sangat hebat sekarang ya. Beraninya kamu pergi ke tempat itu. Kak Man, bukankah aku baik-baik saja sekarang? Aku tahu kamu bisa menjaga dirimu sendiri. Tapi kakak khawatir padamu. Siapa ini? Dia teman masa kecilku. Xiao Qi, baru kembali dari Huacheng. Dia datang membantuku mencari adikku. Alasan kami ke Luo Cahaisi juga karena masalah ini. Anak nakal, akhirnya kamu bicara. Tapi Luo Cahaisi adalah wilayah kekuasaan Paman Ming. Apakah hilangnya adikmu ada hubungannya dengan dia? Pantas saja, sudah lama kamu belum mendapat petunjuk apapun. Lalu apa rencanamu selanjutnya? Menemui Paman Ming? Paman Ming? Paman Ming, apa kamu sudah gila? Jangan pergi. Kak Man, aku harus pergi. Adik perempuanku adalah satu-satunya kerabat yang kumiliki di dunia ini. Aniu, masalah ini bisa kita bicarakan baik-baik nanti. Tapi melakukan hal ini benar-benar terlalu beresiko. Kak Man, adikku sedang menungguku. Meskipun di depan sana sangat berbahaya, aku tetap harus pergi.
Kak, pelan-pelan. Pelan-pelan sedikit, Kak. Ayah, Ibu, kalian tenang saja. Aku pasti akan membawa adikku kembali. Kak. Desa Jiuju sudah sampai. Kak Man, Abau Agu, kenapa kalian datang ke sini? Kak Man? Si Bisu, setidaknya kita pernah berjuang bersama. Kamu ingin meninggalkan saudara-saudaramu begitu saja? Apa kamu masih punya rasa setia kawan? Adikmu adalah adikku juga. Masalah mencari adikmu, tidak mungkin kamu hadapi sendirian. Menurutku mereka berdua benar. Terima kasih, Kak Man. Tetapi perjalanan ini penuh bahaya. Aku tidak ingin kalian mengambil risiko demi aku. Saudara-saudaramu sudah telanjur sampai di sini. Tidak mungkin untuk kembali begitu saja, kan? Benar sekali. Apa kita masih berteman atau tidak? Kak, lebih banyak orang akan lebih kuat, kan? Baiklah, kalau begitu kita pergi bersama. Tapi aku ingin memperingatkan kalian, setelah masuk ke sana nanti, segala sesuatunya harus menuruti kata-kataku. Baik, tenang saja soal itu. Kalian benar-benar berani datang ke sini? Apa kalian sudah siap untuk menghadapi segalanya? Kalau kami tidak datang, bagaimana kamu bisa cari masalah dengan kami? Ayo pergi. Desa Jiuju dibangun berdasarkan pola Bagua. Jika bukan penduduk setempat yang memandu jalan, jangan harap bisa keluar. Dengan kata lain, begitu masuk, jangan harap bisa kabur. Dasar orang udik, sudah kamu pikirkan matang-matang? Sekarang belum terlambat jika ingin menyesal. Tidak perlu, kami tidak akan pergi. Baiklah, kalau begitu akan kubuat kalian paham sebelum berakhir. 9 ujian ini dibagi menjadi 3 tingkat kesulitan. Pertama adalah 3 ujian tingkat manusia. Ujian pertama, ujian hati manusia, cermin penyamaran. Lemon Dongpo pernah berkata, lukisan ini sebenarnya tidak berwujud, hanya perpaduan tinta yang semu. Lukisan yang fiktif dibuat dari tinta, bagaimana bisa membuat orang takut? Orang yang takut, pastinya karena memiliki rasa bersalah di hatinya. Ujian kedua, ujian jalan manusia, persembahan darah. Manusia perunggu Yin Xiang, kapak kurban. Pada masa Yin Xiang, pengorbanan manusia sangat populer. Yue adalah sejenis senjata, digunakan untuk menghabisi tawanan perang atau budak, sebagai cara memberikan persembahan kepada para dewa. Lalu bagaimana cara melewati rintangan ini? Jangan-jangan orang yang ingin melewatinya juga harus dikorbankan? Tentu saja tidak. Orang zaman dulu percaya bahwa antara hidup dan mati ibarat seekor ular derik yang terus berputar dan tidak pernah berakhir. Kunci untuk melewati rintangan ini terletak di situ. Ujian ketiga, ujian jiwa manusia, permainan wayang golek. Tuan Zhou, kamu tidak apa-apa? Xiao Tong, terima kasih kamu datang untuk menolongku. Kalau tidak, aku bisa saja berakhir di sini. Terima kasih banyak. Kita sudah berteman bertahun-tahun. Untuk apa bicara begitu? Manajer, apa maksudnya ini? Mengenai hal ini, Paman Ming bilang karena tamu datang dari jauh, harus disiapkan dengan standar tertinggi. Standar tertinggi? Aku rasa ini standar tertinggi untuk acara pemakaman. Pertemuan adalah takdir, biar kami antarkan kepergian kalian. Tidak perlu sungkan. Sialan, bisa bicara dengan sopan tidak? Kamu pikir kami ini mudah ditindas? Karena aku sudah datang ke sini, aku tidak berencana untuk keluar hidup-hidup. Tapi jika aku tiada, biarkan aku mengerti alasannya. Tolong manajer tunjukkan jalannya. Mulai upacaranya. Waktu keberuntungan telah tiba. Halo Paman Ming. Halo Paman Ming. Mohon instruksi, Paman Ming. Silakan masuk ke tempat jamuan. Karena Anda sudah mengundang, kenapa harus merasa ragu?
Kenapa tidak muncul saja? Memangnya Paman Ming bisa kau temui semaumu? Lalu apa yang harus aku lakukan agar bisa menemuinya? Begitu masuk ke desa Juju kami, tentu saja harus mematuhi aturan di sini. Harus melewati 9 babak manusia, bumi, dan langit, lalu lewati satu persatu. Tujuanku ke sini memang untuk menyelesaikannya, hanya saja untuk melewati 9 babak, membutuhkan waktu berbulan-bulan. Aku takut Paman Ming tidak bisa menunggu selama itu. Lancang sekali. Belum tentu kau masih ada sampai hari itu. Aku dengar desa Juju masih punya satu tantangan lagi, yaitu melompati level. Begitu, kan? Anak muda, infomu cukup akurat juga. Hanya saja soal melompati level ini. Jangan sampai bisa masuk, tapi tidak bisa keluar. Tenang saja, nyawaku. Jauh lebih panjang dari kalian berdua. Kau? Jangan banyak bicara. Aku mau masuk ke melompati level. Aku punya satu syarat. Sebelum aku keluar dari sini, orang-orangku tidak boleh dalam bahaya. Itu sudah sewajarnya. Paman Ming pernah berkata, jika satu orang mencapai keberhasilan, semua orang di dekatnya akan ikut berjaya. Begitupun sebaliknya. Berlaku hal yang sama. Kau pikir kami akan merasa takut? Aniu tidak perlu mengkhawatirkan kami. Fokuslah untuk menyelesaikan ujian ini. Tenang saja Kak Man, aku tidak akan apa-apa. Apa yang terjadi denganku? Sebelum turun tadi aku sudah memeriksanya, udaranya sama sekali tidak beracun. Tapi kenapa jadi seperti ini? Lilin yang padam tiba-tiba? Adik kecil? Tidak bisa, aku sudah tidak sabar lagi. Kita harus segera pergi menyelamatkan orang itu. Bertindak. Aku tidak bisa menahannya lagi. Jadi kamu datang untuk menyelamatkan bocah sampah itu? Sayang sekali ya, permainannya sudah berakhir. Tunggu, kalian melakukan ini, apa tidak takut menyinggung Tuan Zhou? Cincin batu giok. Cincin milik Tuan Zhou. Jika Aniu keluar dan mendapati kita tertimpa masalah, menurutmu apakah Tuan Zhou akan menjatuhkan hukuman? Tapi kalian masuk tanpa izin ke gua peti batu larut malam begini. Kalian yang melanggar aturan lebih dulu. Jadi jangan salahkan aku jika tidak membiarkan masalah ini selesai begitu saja. Aku bisa memberi kalian sebuah kesempatan. Jika kalian bisa memanfaatkannya, aku tidak hanya akan melupakan masa lalu, tapi juga akan membiarkan kalian masuk untuk mencarinya. Kesempatan apa? Satu babak permainan.
Hari ini kita akan bermain catur, posisi tersulit dari 4 strategi besar. Pertemuan 7 bintang. Siapa di antara kalian yang akan maju? Biar aku yang maju. Bohong. Kalian benar-benar tidak adil. Kak Man, kalian jangan khawatir. Aku mulai belajar catur sejak usia 3 tahun, dan sudah 5 tahun mencari nafkah dari permainan papan ini. Hal seperti ini bagiku sangatlah mudah. Xiaoqi, kami mengandalkanmu. Pihak merah jalan duluan. Sisi mana yang kamu pilih? 4 permainan catur besar yang legendaris. Meskipun terlihat seolah pihak merah lebih unggul, sebenarnya ada bahaya tersembunyi. Namun, sisi merah. Anak muda zaman sekarang berani juga ya. Meriam 2 maju 5. Kuda 8 maju 7. Ini sengaja menggunakan langkah yang tidak biasa. Benteng 2 maju 3. Meriam 8 geser 9. Melihat situasinya, sepertinya saat ini kurang menguntungkan. Jangan bicara sembarangan. Masih mau lanjut tidak? Sudah 5 menit, benar-benar sangat lamban. Satu-satunya cara adalah mengorbankan bidak demi menyelamatkan raja, tapi aku perlahan akan dihabisi. Menyerahlah saja. Kamu tidak akan bisa mengubah keadaan lagi. Pion 6 maju 1. Aniu, Kak, ternyata kamu benar-benar keluar hidup-hidup. Sudah kubilang, aku berumur lebih panjang darimu. Di mana Paman Ming? Aku juga ingin mengatakannya secara langsung padanya. Sekelompok kroco seperti kalian tidak pantas membuat Paman Ming turun tangan. selain menghalangi jalan mundur mobil hitam, ini juga membangun jembatan untuk meriam merah. Kak, langkah yang luar biasa. Hebat sekali. Langkah percuma ini, hanya dengan mengorbankan satu kuda, aku bisa melakukan. Meriam 5 maju 2. Skakmat. Menang, menang, kita menang. Aniu, kamu hebat sekali. Variasi ketujuh dari strategi 7 bintang memerlukan pengorbanan 2 benteng berturut-turut untuk menciptakan skakmat yang mematikan. Apa Paman Ming tidak mengajarkannya padamu? Dia sudah tidak bisa lagi mengajarimu. Apa maksudmu? Karena Paman Ming sudah tiada. Berapa lama lagi kamu ingin menyembunyikannya? Demi seorang gadis kecil, kamu sangat terobsesi melakukan ini. Paman Ming, kamu benar-benar bajingan? Siapa itu? Jika berita ini diumumkan ke publik, tanpa perlindungan dari atasan, berapa banyak musuh yang bisa kamu hadapi? Kamu. Serahkan adik perempuanku. Lucu sekali. Siapa bilang Paman Ming sudah tiada? Omong kosong. Sedangkan soal adik perempuanmu, di dalam desa Jiuju kami, tidak ada orang seperti itu. Benar, benar. Beraninya kamu menyumpahi kepala desa kami, manajer utama, tangkap dia. Aku ingin lihat siapa yang berani maju. Leontin Giok ini kuberikan sendiri kepada adikku, hanya ada satu di dunia ini. Masih berani bilang adikku tidak ada di desa kalian? Shuqing, kami tidak semudah itu untuk dibohongi. Papan arwah Paman Ming diletakkan di sini, bahkan kotak abunya ada di atas sana, dan kamu masih belum mau mengaku. Diam. Kalian berani masuk ke area terlarang desa kami, menfitnah kepala desa kami, dan menyebarkan rumor palsu. Cepat, tangkap mereka semua untukku.
Karena kamu bilang Paman Ming belum tiada, maka apakah kamu berani sekarang juga menyuruh Paman Ming datang menemuiku? Benar, biarkan Paman Ming keluar. Jika Paman Ming memang benar-benar sudah tiada, maka bukankah desa Jiuju kita akan? Manajer utama, aku juga sudah lama tidak melihat Paman Ming sendiri. Jangan-jangan dia benar-benar... Apakah kamu juga percaya omong kosong mereka? Memangnya kalian ini siapa? Apa kalian pikir bisa menemui Paman Ming sesuka hati? Tangkap mereka semua. Terburu-buru ingin membungkam kami, sepertinya Paman Ming memang sudah tiada. Pesan ini sudah selesai kutulis. Pilihannya adalah bebaskan adikku, atau aku akan mengumumkannya pada dunia. Niu Tong, kirimkan saja kalau berani. Apa yang perlu ditakutkan? Serang, habisi dia. Semuanya, hentikan. Tuan Zhou. Tuan Zhou, Dialah Tuan Zhou itu. Tuan Zhou, kenapa Anda bisa kemari? Teman kecil, bertahun-tahun lalu, kebaikanmu saat menyelamatkan orang tua ini, selalu aku ingat di dalam hati. Hari ini saat kamu sedang dalam kesulitan, mana mungkin aku berdiam diri saja? Sekarang giliranku untuk membantumu. Tuan Zhou, ini adalah urusan internal desa Jiuju. Mohon Anda tidak ikut campur. Paman Ming dia. Shu King, jangankan Jiming sudah tiada, kalaupun dia masih hidup, dia tetap harus menghormati orang tua ini. Sekarang setelah dia tiada, kalian masih menahan adiknya dan tidak mau melepaskannya. Apa sebenarnya yang ingin kalian lakukan? Tuan Zhou, aku sarankan Anda bicara lebih sopan sedikit. Paman Ming kan masih belum tiada. Di sini, bukan tempatnya Anda bicara. Belum tiada? Kalau begitu suruh dia keluar menemuiku. Jika tidak, segera lepaskan dia. Atau jangan salahkan aku jika bertindak kasar. Baik, baik, baik. Karena kalian semua tidak percaya perkataanku, maka ikutilah aku. Anyu, hati-hati, mungkin ini jebakan. Demi menyelamatkan adikku, meski itu tempat paling berbahaya pun akan aku terjang. Tunjukkan jalannya. Silakan. Ikuti. Disinilah tempatnya. Mungkinkah ini benar-benar papan arwah milik Paman Ming? Apa ini benar-benar papan arwah milik Paman Ming? Jiming, itu memang dia. Masih bilang belum tiada, padahal abunya sudah ada di sini. Sucing, apalagi yang ingin kamu katakan? Anyu, hawa kotak abu ini terasa sangat kelam. Ini kayu bockwood. Dan sepertinya ini jenis kayu berkualitas tinggi yang sudah terkubur di tanah selama hampir 100 tahun. Ini menggunakan lilin amber khusus yang dicampur dengan sinabar. Tujuannya untuk mencegah serangga, tahan lembab serta anti korosi, dan memiliki segel yang sangat baik. Kotak ini sudah tersegel mati. Tadi saya sempat melihatnya. Tidak ada celah sedikit pun. Itu artinya? Benar. Sekali ditutup, maka tidak akan bisa dibuka lagi. Jika dipaksa, maka akan hancur total. Apalagi yang ingin kalian katakan? Apalagi yang harus dikatakan? Apa hebatnya menindas seorang gadis kecil? Bebaskan adik kecil. Aku benar-benar meremehkanmu. Aku akui perkataanmu ada benarnya. Tapi pada akhirnya, apa kamu sudah pernah membukanya? Apa benar-benar ada abu di dalamnya? Sucing, kita harus menghormati mereka yang sudah tiada. Bagaimana mungkin aku melakukan hal itu? Aku adalah seorang pemecah masalah. Ada hal yang boleh dilakukan, dan ada yang tidak. Benar, lagi pula apa kamu sudah gila? Ini adalah abu tuanmu sendiri. Kamu menyuruh orang lain untuk membukanya? Seberapa besar sih kebencianmu padanya? Moralitas? Batasan diri? Biar ku beritahu kalian.
Kelemahan terbesar kalian para pemecah masalah adalah sifat sok suci dan kaku. Apa gunanya mempertahankan aturan kolot seperti itu, sedangkan aku, Cucing, tidak takut pada pantangan apapun? Bagiku aturan itu semua omong kosong. Selama tujuanku tercapai, aku tidak keberatan menjadi orang jahat. Perhatikan baik-baik. Suking, apa yang kamu lakukan? Apa? Apa? Ini benar-benar kosong. Aniu, coba kamu raba bagian ini. Bukankah ada yang aneh? Sepertinya ada lapisan tersembunyi. Tidak mungkin. Tekstur kayu terbenam ini sangat padat dan rapat, terutama coraknya yang langka, dan hanya muncul 100 tahun sekali ini, terlihat sangat menyatu alami. Jika ingin membuat lapisan tersembunyi, celahnya harus sudah disiapkan, bahkan sebelum kayu ini terbentuk sempurna. Bagaimana bisa begitu? Luar biasa. Sungguh luar biasa. Kalian orang-orang yang merasa paling pintar, kotak abu ini kosong. Paman Ming sama sekali belum tiada. Aula duka ini, dan juga kotak abu kayu terbenam ini, semuanya adalah bagian dari rencana yang sudah dirancang dengan matang. Kamu bilang Paman Ming belum tiada? Karena sudah sampai di sini, sebaiknya kamu menyerah saja. Siapa bilang aku sudah tiada? Jiming, sudah bertahun-tahun tidak bertemu, kenapa kamu jadi seperti ini? Aku sudah tua dan tak berguna lagi. Tapi kamu sendiri, meskipun tangan dan kaki mukaku, tampaknya masih sangat bugar dan bersemangat, ya. Ternyata benar-benar kamu. Mulutmu masih tetap tajam seperti dulu. Tapi si hebat mata dewa yang sangat terkenal, mencari pria tua seperti aku ini untuk urusan apa? Mata dewa? Lagi pula, sosok mata dewa yang sangat terkenal itu, mencari orang tua seperti aku untuk urusan apa? Mata dewa? Mata dewa tiba-tiba menghilang 1 tahun yang lalu, dan saat itu aku menyelamatkan Aniu, tepat di waktu tersebut. Xiao Tong, kamu benar-benar dia... Saya minta maaf, karena telah menyembunyikan identitas saya dari kalian. Saya hanya tidak ingin menyeret kalian ke dalam masalah. Kak, sudah kuduga kamu memang bukan orang biasa. Karena kamu tahu siapa aku, maka kamu juga pasti sangat paham tujuanku datang ke sini. Seharusnya, kamu sudah akan menang, tapi meski kamu sudah sangat teliti, kamu tidak bisa menembus jebakan kematian palsuku ini. Desa Juju ini akan menjadi tempat kegagalanmu. Kamu kalah. Bohong. Kak Tong sengaja mengalah untuk menjaga kehormatanmu, makanya dia sengaja kalah tipis. Siapa sangka kamu ternyata sangat tidak tahu malu, hingga menggunakan nyawamu sendiri sebagai umpan. Karena sudah kalah, maka menetaplah di sini selamanya. Desa Juju ini kebetulan memang butuh 1 orang penjaga makam. Ternyata hanya pura-pura tiada. Dan menggunakan kayu eboni berkualitas ini, untuk menangkal sial, kamu benar-benar menghabiskan modal besar. Tapi aku tidak tertarik sama sekali pada jabatan penjaga makam sialan ini, aku kesini untuk menagih janji. Serahkan adikku. Sekarang juga. Serahkan adikku. Sekarang juga. Adikmu? Gadis kecil itu, dia baik-baik saja dan sangat patuh. Jauh lebih bijaksana daripadamu. Saat ini, aku menempatkannya di bagian terdalam ruang rahasia. Tempat yang sangat aman dan sangat tenang. Biarkan dia menemaniku di sana, merawatku, sampai aku tiada nanti. Kurang ajar. Apa kamu masih punya hati? Dasar tua bangka bau tanah. Jika kamu tidak menyerahkan adiknya, aku akan buat perhitungan denganmu. Kasihan sekali, di usia yang sedang mekar seperti bunga, dia harus menemani orang tua sepertiku, menunggu ajal di bawah tanah yang gelap gulita. Bayangkan betapa takutnya dia. Bayangkan dia menangis sambil memanggil kakaknya. Liu Tong, apakah hatimu terasa hancur? Apa kamu sangat ingin menghancurkanku berkeping-keping? Ingin menyelamatkannya? Ingin membawanya pergi? Meskipun kamu sudah kalah, tapi aku bisa memberimu 1 kesempatan lagi. Bertandinglah denganku. Di sini, sekarang juga. Jangan terjebak, dia sedang memprovokasimu. Aniu, dia itu orang gila. Jangan percaya padanya. Ini pasti sebuah jebakan. Kasihan sekali. Gadis kecil itu sangat yakin bahwa kakaknya akan datang menyelamatkannya. Tadi sangka, dia akan dicampakkan begitu saja. Katakan, tanding apa? Judi batu. Kita akan bertaruh apakah mata dewamu itu memang benar sehebat itu, atau hanya sekadar bualan belaka.
Jika kamu menang, aku akan segera melepaskan adikmu dan mengantar kalian semua keluar dari desa Jiuju. Tapi, jika kamu kalah, tetaplah di sini, gantikan aku, mengurus desa Jiuju, dan menjadi Paman Ming yang kedua. Kesempatan ada di tanganmu, tergantung apa kamu bisa memanfaatkannya atau tidak. Meski kamu disebut mata dewa, pernahkah kamu berpikir, jika kamu tetap tinggal di sini dan menjadi Paman Ming yang kedua, apa yang akan dipikirkan orang-orang di luar sana? Seseorang yang dijuluki, sanggup memecahkan seluruh teka-teki sulit di dunia, malah terjebak di desa Jiuju. Jika sampai hal ini diketahui oleh orang-orang berniat jahat, mereka pasti akan bertindak semakin semena-mena. Saat-saat itu tiba, masalah-masalah sulit akan bermunculan di mana-mana, pengaruh buruk akan merajalela, dan entah akan ada berapa banyak orang yang kehilangan keluarga dan tempat tinggal. Gak. Pikirkanlah baik-baik. Pan Yu, Xiaoqi benar. Sekalipun kami harus menggeledah seluruh desa Jiuju, kami akan tetap membantumu menemukan adikmu. Jangan pernah biarkan rencana busuk monster tua itu berhasil. Kalian tenang saja. Anak nakal, ternyata kamu sudah dewasa. Perkataanmu itu, mana mungkin aku tidak paham? Tapi jika tantangan ini tidak aku terima, dia tidak akan melepaskan kita begitu saja. Dia akan menyebarkan fakta hari ini, dengan dibumbui berbagai kebohongan. Saat-saat itu tiba, bagaimana cara kita menjelaskannya? Apa yang akan dipikirkan oleh para pemecah masalah? Di seluruh dunia nanti? Sialan. Ini benar-benar jebakan yang buntu. Karena itu pertarungan ini bukan hanya demi adikku, tapi demi menghapus segala tipu daya jahat di dunia, maka dari itu aku harus menang. Bagus. Keberanian yang luar biasa. Suking, siapkan permainannya. Chen Yu, cobalah dulu seberapa hebat kemampuan si mata dewa ini. Tidak menyangka ternyata kamulah mata dewa itu. Waktu di kota Luoxia itu, anggap saja kamu sedang beruntung. Hari ini, mari kita selesaikan dendam lama kita sekaligus. Siapapun dia, jika kalah satu babak, harus potong satu jari. Kamu berani? Apa kamu sanggup? Apa kamu berani? Aku adalah seorang penyelesai masalah. Seharusnya sih, aku tidak perlu bertaruh nyawa dengan kalian. Namun, Paman Ming, orang sepertimu yang tidak akan jera sebelum tertimpa musibah dan bersikap licik, hari ini, aku akan membuatmu kalah telak. Paman Ming. Paman Ming. Paman Ming, kamu. Duel kali ini menggunakan sistem kemenangan 2 dari 3 babak. Aturan babak pertama adalah, setiap pihak memilih 3 bongkah batu, siapapun yang menemukan giok hijau dialah pemenangnya, dan yang tidak menemukannya berarti kalah. Shen Yu, kamu pilih duluan. Aku pilih 2 bongkah ini dan yang itu. Masih saja picik seperti biasa. Curang. Mereka curang. Aku sudah melihatnya. Ada tanda di atas batu-batu ini. Kalian penduduk desa Jiuju saat bertaruh batu, selalu menggunakan cara-cara rendahan seperti ini, bukan begitu? Dasar sampah kecil. Mata buta mana yang melihat ada tanda di atas sana? Itu hanyalah goresan yang wajar. Kalian benar-benar tidak tahu malu. Katakan saja kalau tidak mau kalah. Mengerti? Mau ingkar janji? Jangan harap. Kalau kamu berani memfitnah lagi, aku akan buat lidahmu tidak bisa bicara lagi. Sudah cukup. Aku pilih 3 bongkah ini. Batu-batu yang kamu pilih itu benar-benar tidak menarik bagiku. Belum tentu siapa yang akan menang. Keras kepala sekali. Hanya 2 batu ini yang punya nilai di tumpukan ini. Walaupun kepalamu sampai pecah memilih, tidak mungkin akan muncul gioknya. Sekarang belum terlambat jika kamu ingin menyerah. Terima kasih banyak. Tapi soal siapa yang menang atau kalah, masih belum bisa dipastikan. Kalau begitu, biar aku perlihatkan padamu. Potong batunya. Muncul gioknya. Awal yang bagus. Kerja bagus, Shen Yu. Lihatlah, kemampuan mata dewa apa itu? Semua itu omong kosong. Aku pilih satu saja sudah bisa dapat giok. Menyerahlah. Kenapa terburu-buru sekali? Ini baru batu pertama. Aku ingin menunjukkan padamu, apa itu kekuatan yang sebenarnya. Lanjutkan memotongnya, jangan berhenti. Hanya ada 2 batu giok di mobil ini, dan keduanya ada padaku sekarang. Newton, dengan apa kamu akan bersaing denganku? Menyerahlah. 3 batu berkulit kuning milikmu ini, sekilas saja sudah terlihat seperti sampah. Lebih baik ulurkan jari tanganmu itu. Jangan lagi mengulur-ulur waktu. Menyerah saja, menyerah. Potong jarinya, potong jarinya. Tidak menyangka Paman Ming yang telah berpengalaman bertahun-tahun, ternyata sudah sangat tua, bukan saja salah menilai orang, bahkan saat melihat bahan batu, penglihatanmu pun ikut menurun.
Potong batunya? Biarkan dia memotongnya. Belum ada tanda apapun juga, pasti sudah gagal total. Berani bertaruh batu dengan orang desa Jiuju kami? Siapa yang memberinya keberanian itu? Kamu lumayan beruntung juga. Itu juga berkat bantuan Paman Ming, karena mata Anda yang sudah mulai tidak tajam. Sombong sekali. Ini baru batu yang pertama, belum tentu kamu yang akan menang. Kalau begitu ayo kita lanjut. Paman Ming, salah perkiraan sekali mungkin kebetulan, tapi kalau sampai 2 kali itu namanya apa? Seseorang itu memang harus sadar diri karena sudah tua. Bagaimana menurutmu, Saudara Ming? Berisik. Aku sangat terkesan. Jiming, zaman sudah berubah. Warnanya sudah terlihat. Putaran pertama berakhir seri. Anggap saja kamu sedang beruntung. Lalu putaran kedua. Tunggu dulu. Ada apa lagi? Batu ketiga aku ini bahkan belum dipotong. Bagaimana mungkin dianggap seri? Kenapa? Apa kamu benar-benar mengira dirimu akan menang? Selama ini belum berakhir. Siapapun belum tentu tahu pemenangnya. Aku juga akan memberimu satu kesempatan. Jika kamu tidak ingin kehilangan jari-jarimu, minta maaf sekarang juga. Minta maaf? Seumur hidupku, aku tidak pernah kalah dalam urusan batu permata. Biarkan dia memotongnya. Tunggu sebentar. Kenapa? Apa kamu menyesal? Niutong tidak pernah menyesali apapun. Hanya saja batu milikku harus dipotong seperti ini. Kak Man, aku sudah membantu membelah kerang untukmu selama setahun. Hari ini cobalah bantu aku memotong batu ini sekali saja. Jika kali ini kita menang, setelah keluar dari sini, kita tinggalkan semua ini dan hidup tenang saja. Baik. Hanya sok hebat saja. Apa dengan menggambar garis saja bisa menghasilkan permata? Itu cuma buang-buang waktu saja. Sebaiknya menyerah sajalah. Sesuai kesepakatan, tinggalkan semua dunia gelap ini. Anyu, terima kasih ya. Tuan muda ketiga Shen, apakah kamu mau melakukan ini sendiri? Atau haruskah saya yang membantumu? Manajer utama. Paman Ming? Shen Yu bagaimanapun juga dia sudah mengikuti kita selama bertahun-tahun. Anda, Seseorang itu, jika tidak berguna ya sudah. Tapi jika nyalinya juga kecil, saya mengerti. Shen Yu, kau harus menerima kekalahanmu. Paman Ming, Terima kekalahanmu. Lalu untuk ronde kedua ini, Biar aku saja. bisa membuat manajer utama turun tangan sendiri benar-benar sebuah kehormatan bagiku. Tapi manajer utama, jangan bilang kau juga ceroboh seperti dia, sampai menjadikan jarimu sendiri sebagai taruhannya. Niu Tong, provokasi murahanmu itu tidak akan mempan padaku. Aku, Chu Qing, bisa menduduki posisi manajer utama ini, bukan karena bermodal nekat saja. Hadiah apapun yang kau mau, katakan saja padaku. Bahkan jika harus mempertaruhkan nyawa, aku akan membuatmu kalah telak. Bagus. Tidak salah lagi, itulah manajer utama. Tapi taruhanmu itu belum cukup. Kau sudah bertahun-tahun menjadi bawahan Paman Ming, ditambah lagi kau mengendalikan Luo Chahaishi. Sudah berapa banyak orang yang kau celakai? Jika kau tiada sekarang, itu terlalu mudah bagimu. Aku akan membuatmu menderita seumur hidup. Apa yang kau inginkan? Jika kau kalah, kau harus menurunkan sendiri papan nama pavilion Jubao ini, menutup Luo Chahaishi, serta melepaskan semua jabatan, status, dan koneksimu. Singkatnya, aku ingin membuatmu tidak punya apa-apa lagi. Singkat dan jelas, aku ingin membuatmu tidak punya apa-apa. Kamu sungguh kejam. Baiklah, aku setuju bertaruh. Tapi kamu harus menambah taruhannya. Jika kamu kalah, aku ingin kamu mengatasnamakan Sang Mata Dewa pertama, menulis surat perjanjian sendiri, yang menyatakan Mata Dewamu rela tunduk patuh, kalah di bawah kaki Paman Ming. Menjadi pelayan hingga hari kematianmu, dan menjadi seekor anjing penjaga untuk desa Jiuju kami. Suking, sialan kamu. Xiao Tong, dia mencoba untuk menghancurkan hidupmu. Jangan biarkan dia berhasil. Tenang saja, karena aku Niu Tong tidak akan pernah kalah. Kalau begitu, mari kita buktikan kemampuannya. Babak kedua, satu potongan akan menentukan nasib kita. Kita andalkan keahlian masing-masing.
Hanya boleh memilih satu batu. Siapa yang memotong giok dengan nilai lebih tinggi, dialah pemenangnya. Sombong sekali, Newton. Kamu akan mendapatkan pelajaran hari ini. Aku pilih yang ini. Urat batunya sempurna, pasti menghasilkan giok berkualitas tinggi. Aku pilih yang ini. Aku memilih yang ini. Ayo, potong untukku. Buatlah bukaan kecil di sepanjang guratannya. Ini hijau apel dengan kejernihan yang bagus. Mata Dewa, kamu dalam bahaya sekarang. Potong dari samping, sejajar dengan titik lumutnya. Lebar 3 jari dari mata pisau. Jangan panik, tetaplah tenang. Hijau. Terlihat warna hijau juga. Sudah kuduga. Kak Tong, kamu hebat sekali. Dasar batu ini sangat jernih, tidak kalah dari milik Suking. Apa yang kamu panikkan? Hijau seukuran kuku jelas berbeda dengan hijau seukuran telapak tangan. Mohon maaf, saya terlalu gegabah. Paman Ming masih punya pendapat lain? Batu milik Sucing itu memiliki kulit tipis dengan isi yang besar. Titik hijau di bukaan itu warnanya sangat pekat dan cerah, kejernihannya pun sempurna. Jelas ini adalah jenis serat emas. Mari kita lihat arah warnanya, alirannya sangat pasti, menembus sampai ke jantung batu. Sekali terbuka sepenuhnya, harganya akan menjadi luar biasa. Sedangkan batu pasir putih kekuningan milikmu itu, kulitnya rapuh, titik hijau di bukaannya pudar dan tidak bernyawa, paling tinggi hanya sekelas batu kacang. Biarpun dasarnya bersih, tetap tidak bisa menyembunyikan kualitas rendahnya. Mau mendapatkan barang bagus? Mimpi saja. Terus kupas kulitnya untukku, biarkan mereka menyerah tanpa bantahan. Ini memang jenis serat emas. Tunggulah saatnya kamu tunduk kepadaku. Bagaimana situasinya sekarang? Hijau apel. Sudah termasuk giok yang langka? Kecuali jika. Tidak apa-apa. Buka saja dengan berani. Ini hijau cerah. Tuan Manajer, Anda harus mengakui kekalahan. Jangan lupakan taruhan kita. Aku mengerti. Ini kunci yang menjadi simbol manajer. Aku berikan kepadamu. Bagus, bagus. Paman Ming, yang terbaik dari 3 putaran, terimalah kekalahanmu. Sekarang kamu harus menepati janjimu. Lepaskan adikku sekarang. Sepertinya kaum muda memang pantas diwaspadai. Aku benar-benar meremehkanmu. Maka di babak ketiga berikutnya, aku sendiri yang akan bertaruh denganmu. Bicara kosong. Siapa yang menang 2 babak sudah menang? Kami sudah memenangkan 2 babak. Dari mana asalnya babak ketiga? Astaga, panggilan Paman Ming saja. Tapi namanya hanya terdengar hebat. Kelakuanmu sungguh curang dan tak tahu malu. Jiming, Anda telah kalah 2 kali berturut-turut. Melanjutkan, taruhan tidaklah masuk akal. Itu akan merusak reputasi Anda. Lepaskan saja orang itu sekarang. Apa aku bertanya pada kalian? Mata Dewa, aku hanya akan bertanya 1 kali. Babak ketiga ini, kamu berani bertaruh atau tidak? Adikku masih di tangannya. Si tua ini sangat licik dan jahat. Jika membuatnya marah sekarang, adikku akan terancam bahaya. Baik, aku akan meladeni taruhan babak terakhir ini. Mata Dewa, kamu jauh lebih bijak daripada saudara-saudaramu yang gegabah itu. Taruhan di babak ketiga ini tidak berubah. Jika kamu menang, aku akan segera menuruti kesepakatan taruhan dan mengembalikan adikmu sepenuhnya, tanpa luka sedikit pun kepadamu. Taruhanku di babak ketiga ini tidak berubah. Jika Anda menang, aku akan segera menuruti isi taruhan itu, mengembalikan adik perempuanmu secara utuh, dan tanpa luka sedikit pun padamu. Tidak masalah. Lihat lubang batu di sebelah sana itu, di belakang sana adalah jalur yang menuju ke bagian terdalam tambang bawah tanah, desa Jiuju harta karun yang ada di dalamnya, masih belum dijamah tangan manusia, hanya Tuhan yang tahu apa saja yang tersimpan di sana. Ikutlah bersamaku sendirian ke dalam, kita masing-masing pilih satu, lalu kita potong hasilnya di depan umum, siapapun yang nilainya lebih mahal dialah pemenangnya. Bagaimana? Baiklah, aku akan masuk bersamamu. Bagus, mari berangkat. Sifatmu benar-benar berbeda dari ayahmu. Apa dialah yang mengajarkan kemampuan ini padamu? Tepat sekali. Mengenai ayahmu itu, kata halusnya dia sangat berhati-hati.
Tapi sebenarnya dia hanyalah penakut dan pengecut. Dia sama sekali tidak sudi bekerja denganku. Katanya itu akan membawa sial. Sial? Lupakan soal dia yang tak mau membantuku. Tapi sialnya dia malah mendidik anak lelaki seperti dirimu yang terus merusak rencanaku dan selalu melawanku. Bagus sekali. Kalau begitu aku akan membuatnya sadar siapa yang akan menerima hukumannya lebih dulu. Baiklah. Kalau begitu, akan kubuat dia tahu siapa yang akan menerima hukumannya lebih dulu. Jadi kamu menghabisi ayahku, membawa pergi adik perempuanku karena diriku? Nah, kamu terlalu tinggi hati. Biar aku beritahu ya, di mataku, kamu hanyalah sekadar lumpur yang jatuh dari ujung sepatu ayahmu. Dulu begitu, dan sekarang pun kamu masih tetap sama. Tapi lumpur ini sudah menang darimu sebanyak 2 kali? Itu karena ayahmu mengajarimu dengan baik. Dulu saat kami masih muda, kami pernah berjanji untuk membuat sebuah strategi besar bersama yang tidak akan bisa dipatahkan oleh siapapun di dunia ini. Aku menjadikannya tujuan seumur hidupku. Tapi ayahmu malah mengkhianatiku. Dia merasa bangga menjadi sang pemecah strategi, bahkan membawa banyak orang untuk melawanku. Ini semua adalah kesalahannya. Dialah yang telah bersalah kepadaku. Aku akan membuatmu sadar bahwa ayahku benar. Tapi itu sudah tidak penting lagi. Aku sungguh tidak menyangka putranya akan menjadi seperti dirimu ini. Aku pilih yang ini. Benar-benar pemikiran hebat yang serupa. Baiklah, karena tamu adalah prioritas, biarkan ini untukmu saja. Tidak perlu, aku pilih yang ini. Kualitas airnya sungguh luar biasa. Bagaikan aliran air hijau yang jernih, penglihatan Jiming masih saja sangat tajam. Sudah aman, kita pasti menang. Paman Ming memang hebat. Nak, lihat itu. Inilah yang disebut keahlian sesungguhnya. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa begini? Cuma ini saja? Tidak mungkin. Tidak ada gioknya. Sama sekali tidak ada. Bagaimana dengan batu ini? Tekstur batunya kasar, seratnya pun renggang, tidak ada tanda T9 Anda kristalisasi giok sedikit pun. Ini hanyalah sebongkah batu biasa yang padat. Dari luar sampai ke dalam, isinya hanya batu dan batu. Menyerahlah, kamu pasti kalah dalam putaran ini. Kali ini kamu pasti kalah. Paman Ming, kenapa terburu-buru sekali? Bukankah ini belum berakhir? Sabar sedikit pun tidak bisa? Kamu takut? Aku bakal takut padamu. Dasar makhluk tak tahu diuntung. Lihat baik-baik. Batu milik Paman Ming ini adalah yang lu kualitas tinggi, kejernihannya sempurna, dan sudah tua. Ini barang kelas atas di desa Juju. Memangnya kamu punya apa untuk menandinginya? Niu Tong, berhentilah bersikap keras kepala. Apa itu mata dewa? Hanya tukang tipu saja. Pergi kemana-mana untuk membual. Sekarang keberuntunganmu sudah habis, ya kan? Ketahuankan kedokmu? Aku beritahu kamu. Sebongkah batu milikmu itu, mau dipotong seperti apapun, tidak mungkin akan keluar warna hijaunya. Mana mungkin kamu bermimpi ingin memotongnya jadi hijau kekaisaran? Bermimpilah saja sana. Tadi kamu sudah bilang ya, kalau batu hijau kekaisaran itu muncul, maka aku menang. Lalu bagaimana kamu bisa menjamin kalau batuku di Kaktong ini tidak akan muncul hijau kekaisaran, benar kan? Kalau begitu hari ini, biar ku buat mata kalian terbuka lebar. Hebat sekali kamu, Kak. Sangat disayangkan di desa Jiuju ini, yang padahal merupakan jalur tambang selama 1000 tahun, bahkan menentukan sisi potongan saja tidak bisa. Entah sudah berapa banyak barang berharga yang disia-siakan. Hijau kekaisaran? Hijau kekaisaran? Ini. Hijau kekaisaran. Tidak. Tidak mungkin. Ini pasti palsu. Ya Tuhan, ini hijau kekaisaran? Benar-benar hijau kekaisaran? Kak, kamu memang yang terbaik, sungguh luar biasa. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Desa Jiuju, bagaimana mungkin ada hijau kekaisaran? Permukaan potongan ini? Permukaan abu-abu? Warna hijaunya menyerap cahaya terlalu dalam. Jika dipotong lebih lanjut, nilaimu pasti akan hancur. Jika bicara soal nilai, punyamu takkan lebih tinggi dari punyaku. Hancur? Karena kamu belum menyerah, kalau begitu aku akan memotongnya sekali lagi. Mari lihat, apakah batu hijau terang milikmu yang berharga? Atau hijau kekaisaran milikku yang jauh lebih unggul? Baiklah. Keras kepala sekali ya kamu. Potong untukku dari bagian ini.
Hijaunya sudah meresap ke dalam. Nilainya naik, Paman Ming. Keuntungan kita berlipat ganda. Inilah kekuatan yang sesungguhnya. Meskipun nilaimu naik, apa kamu bisa melampaui kami? Ini sungguh sangat indah. Pantas saja disebut hijau kekaisaran. Inilah warna kekaisaran yang sebenarnya. Bagaimana Paman Ming? Kenapa diam saja? Takut? Karena sudah sampai di tahap ini, lebih baik kita buka semuanya sampai akhir. Lihat apakah ini akan menjadi pecundang atau naga, seorang raja atau bawahan. Mari tentukan dengan satu potongan ini. Batu hijau terang ini mungkin sudah mencapai puncaknya, tapi mungkin saja miliknya juga akan hancur. Potong lagi. Aku, Paman Ming, sudah berpengalaman selama puluhan tahun, sudah melewati banyak rintangan besar. Bagaimana mungkin aku takut pada bocah kemarin sore sepertimu? Ini. Lihatlah baik-baik. Dilihat dari warnanya, milikku adalah hijau kekaisaran dengan kualitas giok murni. Dilihat dari keutuhannya, milikku benar-benar sempurna, sedangkan milikmu memiliki retakan. Dilihat dari tingkat kejernihannya, punyaku adalah kualitas kaca terbaik, sedangkan milikmu hanya kualitas es tinggi. Adapun soal ukurannya, punyaku jelas lebih unggul, nilainya pun berbeda lebih dari 10 kali lipat. Paman Ming, akuilah kekalahanmu. Hijau kekaisaran ini benar-benar hijau kekaisaran. Mata Dewa, bagus sekali akalmu Mata Dewa. Aku sudah mengelola desa ini selama berpuluh-puluh tahun. Dan aku pikir penglihatanku adalah yang terbaik di dunia dan tak ada tandingannya. Tak disangka, tak pernah kusangka. Aku justru kalah dalam jebakan yang kusiapkan sendiri dengan matang. Ya Tuhan, apakah ini benar-benar akhir dari desa Jiuju milikku? Kejahatan selamanya tidak akan bisa menang atas kebenaran? Ayahku benar soal itu? Benar. Ini adalah kesalahanku. Serahkan gadis kecil itu kembali kepada mereka. Adik perempuan? Kak. Xiaoling, kakak akhirnya menemukanmu. Kakak akhirnya menemukanmu? Maafkan kakak sudah membiarkanmu menderita. Kak, aku sudah tahu. Aku sudah tahu kakak pasti akan datang. Adik perempuan, kamu sudah menderita. Apakah kamu kedinginan? Apa kamu lapar? Terima kasih kakak ipar. Aku... Ling, panggil dia kakak. Kakak, Adik kecil, tenang saja. Kakak tidak akan membiarkanmu menderita lagi ke depannya. kakak juga berjanji. Ini sudah takdir. Meski telah merencanakan segalanya, pada akhirnya semuanya sia-sia. Tidak ada yang bisa menolong. Tidak ada. Paman Ming. Ming. Paman Ming. Paman Ming. Paman Ming. Paman Ming. Adik kecil, kamu berada di tempat yang gelap ini sudah terlalu lama. Jika mau keluar sekarang, apakah matamu tidak apa-apa? Kak, aku tidak apa-apa. Asalkan ada kakak di sini. Aku tidak sudi datang ke tempat terkutuk ini lagi. Desa Jiuju ini, masuknya mudah, tapi keluarnya sulit. Sekarang Jiming sudah tiada. Desa Jiuju ini kehilangan pemimpinnya. Mari kita segera keluar dari sini. Lalu kita harus bagaimana? Kenapa, Nick? Bukankah aku punya mata dewa? Benar juga. Anju kan punya mata dewa. Iya. Bahkan Zamrud di dalam batu sekalipun bisa mata dewa lihat, apalagi jalan keluar ini. Pastinya itu hal yang sangat mudah bagi beliau, bukan? Sombong sekali. Aku malah jadi rindu si bisu yang pendiam itu. Bagaimana kalau kamu saja yang tinggal di sini? Toh, tidak ada orang yang peduli padamu di luar sana. Kakak adalah yang terbaik. Baiklah. Kalau begitu, silakan Mata Dewa, tunjukkan jalan pulang untuk kami. Ayo pergi. Berangkat. Ayo. Jalan. Mari jalan. Pergi. Kenapa mendorongku? Jangan menghalangi jalan. Ayo jalan.